Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 ini, saya akan menyampaikan pemahaman kontekstual dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks budaya. Menurut pemahaman saya, sebagai pendidik dan juga pamong harus berupaya mendorong dan menuntun murid sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Saya memberikan kebebasan kepada murid agar menemukan kemerdekaan belajarnya. Cara-cara yang saya lakukan dalam menuntun murid menemukan kemerdekaan belajarnya sesuai dengan konsep trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tuludo, di depan menjadi teladan, ing madio mangun karso, di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Implementasi pendidikan yang berpihak pada murid yang telah saya terapkan di kelas antara lain memberikan kesempatan kepada murid untuk berani mencoba hal-hal baru. Misalnya mempresentasikan atau mempromosikan iklan dalam bentuk acting yang selama ini hanya mengenal iklan sebatas poster ataupun majalah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan saya bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya. Dalam hal ini sesuai dengan kodratnya. Kegiatan mengenalkan iklan melalui acting ini juga menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti, sifat sopan dan santun anak saat memberikan komentar kepada temannya. Daripada dia tertawa cengengesan, mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Terima kasih. Kodrat alam anak adalah bermain. Dalam setiap permainan tentu ada pembelajaran. Taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara mengkombinasi pembelajaran dan permainan yang melibatkan anak-anak. Penerapan yang telah saya lakukan di kelas sesuai dengan pendidikan yang berpusat pada murid, yaitu membuat real class, di mana anak-anak bekerja dalam kelompok selalu memberikan pendapat, ide, kerjasama, dan juga sekaligus taman siswa memiliki kepercayaan bahwa dalam segala tingkah dan segala kehidupan anak sudah diisi sama Pak Allah atau pemerintah dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik. Pendidikan yang melibatkan murid tentunya sangat menyenangkan. Selain penerapan pendidikan berpusat pada murid di kelas yang telah dilakukan, bentuk penerapan di sekolah juga sudah dilaksanakan. Contoh bentuk penerapan pendidikan berpusat pada murid di sekolah SD Negeri 1 Damar antara lain kegiatan pramuka setiap hari Sabtu untuk menumbuhkan nilai-nilai kemandirian dan kerjasama. Untuk menumbuhkan budi pekerti dan akhlak mulia di SD Negeri 1 Damar, melakukan kegiatan seperti sholat zuhur bersama, membaca surat Yasin dan ayat-ayat pendek setiap hari Kamis. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai religius. Pendidikan yang berpihak pada murid yang lainnya yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih ekstrakurikuler yang mereka minati sesuai dengan kodrat alam anak karena setiap anak unik. Untuk menumbuhkan semangat gotong royong, peduli lingkungan, kemandirian, kebinekaan, dan kerjasama, SDN Negeri 1 Damar melaksanakan kegiatan Jumat Bersih dan kudapan atau sarapan serta gosok gigi bersama. Tantangan yang dihadapi dalam pendidikan yang berpusat pada murid di kelas dan di sekolah SD Negeri 1 Damar antara lain
Yang pertama, beberapa siswa tidak percaya diri untuk tampil di depan kelas. Solusinya, murid yang tidak percaya diri diberikan cara lain untuk menampilkan karyanya. Misalnya dengan membuat poster ataupun mendesain tentang iklan. Yang kedua, saat bekerja dalam kelompok, terkadang masih ada anak-anak yang benar-benar bermain sehingga tidak fokus dan mengganggu temannya. Solusinya, sebagai pendidik kita harus memahami kodrat anak, yaitu bermain. Namun sebagai pamong, pendidik harus menuntun anak agar tidak salah arah, mengingatkan dan menasehati anak dengan bahasa yang sama. Tantangan dalam penerapan pendidikan yang berpusat pada murid dalam lingkup sekolah sangatlah kompleks. Tantangannya antara lain keterbatasan anggaran. Ada beberapa kegiatan yang tidak tertuang dalam RKAS sekolah. Misalnya keterbatasan SDM sekolah untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler. Maka membutuhkan pelatih dari luar. Tentunya membutuhkan biaya. Solusinya, sekolah bermusyawarah dengan komite dan paguyuban sekolah. Tantangan lainnya, murid sekolah dasar belum konsisten memilih satu pilihan ekskul, masih terpengaruh dengan teman misalnya. Nah, solusinya dalam hal ini diberikan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua terkait pilihan ekskul anaknya agar dapat didiskusikan bersama. Kesimpulan dari pendidikan yang berpusat pada murid ini yang dapat saya pahami yaitu bahwa pendidik sebagai pamong yang menuntun anak agar tidak salah arah dan memberikan kebebasan merdeka belajar. Sebagai pendidik kita dituntut memiliki kemampuan untuk menciptakan pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cara yang telah dilakukan di SD Negeri 1 Damar antara lain menyampaikan iklan melalui acting, membuat yel kelas dan praktik-praktik baik lainnya di sekolah.